Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Zaki Alfiransyah Lapalati dengan NIM F23125200085. Kali ini saya akan menjelaskan tata cara untuk membuat peta kesesuaian lahan. Pertama-tama dimulai dari perhitungan yang kita lakukan. Di sini untuk kesesuaian lahan menggunakan AHP. Di sini adalah perhitungan AHP yang akan dijelaskan oleh partner saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mumtaz Supu dengan NIM F23125301106. Jadi di sini saya akan menjelaskan penentuan bobot parameter kerawanan dilakukan menggunakan metode analitik hierarchy process dengan 5 kriteria utama, yaitu lereng, jenis tanah, jarak jalan, jarak sungai, dan curah hujan. Tahap awal dilakukan dengan menyusun matriks perbandingan berpasangan. Antar parameter berdasarkan tingkat kepentingannya. Nilai perbandingan menunjukkan bahwa parameter lereng memiliki tingkat kepentingan lebih tinggi dibandingkan sebagian besar parameter lainnya. Sedangkan curah hujan dan jarak sungai memiliki tingkat kepentingan yang relatif lebih rendah. Selanjutnya dilakukan normalisasi matriks dengan membagi setiap nilai pada kolom terhadap jumlah total masing-masing kolom. Hasil normalisasi menunjukkan proporsi kontribusi setiap parameter terhadap keseluruhan sistem penilaian. Dari hasil tersebut diperoleh nilai bobot prioritas atau eigenvector yang menggambarkan tingkat pengaruh masing-masing parameter dalam analisis. Nilai bobot yang dihasilkan berturut-turut adalah lereng sebesar 36,93%, jenis tanah sebesar 24,75%, jarak jalan sebesar 19,61%, jarak sungai sebesar 11,04%, dan curah hujan sebesar 7,68%. Berdasarkan nilai bobot tersebut, parameter lereng menjadi faktor yang paling dominan dalam menentukan tingkat kerawanan atau kesesuaian wilayah yang dianalisis. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kemiringan lahan memiliki pengaruh paling besar dibandingkan parameter lainnya. Sementara itu, jenis tanah menempati urutan kedua karena karakteristik tanah sangat berpengaruh terhadap stabilitas lahan. Parameter jarak jalan berada pada urutan ketiga, sedangkan jarak sungai dan curah hujan memiliki pengaruh yang lebih rendah dengan model penilaian yang digunakan. Untuk memastikan bahwa penilaian yang diberikan dalam matriks perbandingan telah konsisten, dilakukan uji konsistensi AHP. Hasil perhitungan menunjukkan nilai lambda max sebesar 2,3853. Nilai konsistensi indeks sebesar 0,653675 dan nilai konsistensi ratio sebesar 0,5836. Nilai CR tersebut lebih besar dari batas toleransi yang ditetapkan dalam mode AHP, yaitu 0,10 atau 10%. Dengan demikian, matriks perbandingan yang digunakan belum memenuhi syarat.
konsistensi, sehingga hasil pembobotan masih perlu ditinjau lebih kembali. Ketidakkonsistenan ini mengindikasikan adanya penilaian yang kurang selaras antar parameter dalam proses perbandingan berpasangan. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap matriks perbandingan sehingga diperoleh nilai lebih dari 0,10. Sehingga bobot yang dihasilkan dapat dianggap lebih reliabel dan dapat digunakan sebagai dasar analisis spasial maupun penentuan tingkat kerawanan wilayah secara lebih akurat. Jadi di sini bisa dilihat sudah hampir jadi. Cara membuat peta kesesuaian lahan ini, pertama-tama kita memasukkan wilayah administrasi yang ingin kita buat map petanya. Di sini saya memilih daerah Palu Selatan. Kemudian langkah kedua yaitu memasukkan data peta tematiknya, yaitu pertama kemiringan lereng, jenis tanah, curah hujan, jarak jalan, dengan jarak sungai besar dan kecil. Kemudian tiap parameter ini diberikan scoring yang kita dapatkan berdasarkan jurnal yang telah dibaca. Di sini saya memberikan scoring untuk kemiringan lereng dia 5. Kemudian untuk jenis tanahnya saya berikan scoring 5 juga. Kemudian curah hujan saya memberikan scoring 1 untuk 800 sampai 1000 dan 1000 sampai 1200 yaitu skornya 2. Kemudian di sini untuk jarak jalan saya memberikan scoring 1 untuk 1200, 3 untuk 750 dan 5 untuk 100. Untuk sungai besar dan kecil sama bobotnya, yaitu untuk 100 dia untuk 100 dia skornya 1, 750 skornya 3 dan 1200 skornya 5. Begitu juga dengan sungai kecil. Kemudian untuk kita bisa menambahkan juga di sini untuk kemiringan lereng, jenis tanah, curah hujan, jarak jalan, jarak sungai itu kita berikan bobot masing-masing berdasarkan dengan tabel parameter. Di sini kita bisa lihat untuk bobot dia 0,2, untuk lereng, jenis tanah dan sebagainya sama-sama memiliki bobot 0,2. Artinya kita memasukkan bobot tersebut ke dalam atribut tabel masing-masing parameter di sini. Di sini kita bisa lihat untuk jenis tanah juga 0,2, kemudian kemiringan lereng 0,2, jarak jalan, curah hujan, jarak sungai besar, jarak sungai kecil. Kemudian untuk proses selanjutnya yaitu kita menjumlahkan scoring dari tiap parameter yang sudah kita berikan. Kita akan jumlahkan dengan nilai bobot. Caranya seperti ini. Pertama-tama kita buat dulu atribut tabel. Kita add total, terserah kalian ingin menambahkannya apa, bisa juga hasil akhir atau total akhir. Di sini saya menambahkan judulnya yaitu total. Kemudian diklik kanan di tabel sini, kita calculate field. Kemudian untuk input tabelnya kita memasukkan parameter mana yang ingin kita
jumlahkan. Di sini seperti contoh jarak sungai kecil, field name ya dipilih yaitu total. Kemudian di sini kuncinya teman-teman, kita menuliskan bisa dibilang rumus atau caranya untuk menjumlahkan. Di sini kalian bisa mengetik tanda seru sebagai dalam kurungnya istilahnya. Terus kita masukkan sesuai dengan apa yang ingin kita jumlahkan di sini. Di sini jarak sungai K itu jarak sungai kecil. Di sini kita mengetiknya di yang paling pertama sini. Kemudian kita kalikan dengan bobot. Sama juga caranya, yaitu tanda seru sebagai dalam kurung. Kemudian ditulis scoring yang ingin dijumlahkan, kemudian ditutup dengan tanda seru lagi. Ingat teman-teman, kita tidak bisa salah satu huruf. Saya kasih contoh, jika teman-teman typo di sini itu tidak bisa di-apply, maka akan muncul error seperti ini. Maka pastikan teman-teman tulisan untuk di penjumlahannya ini tidak ada typo. Tidak apa-apa jika huruf besar huruf kecil, dia akan tetap terbaca, yang penting tidak typo. Jika sudah melakukan yang saya lakukan tadi, yaitu pertama add field dulu untuk menambahkan total, kemudian dijumlah dengan calculate field, menambahkan scoring dengan bobotnya. Kemudian jika sudah muncul di sini total keseluruhan parameter, bisa lihat di sini untuk jenis tanah apakah sudah ada totalnya. Nah, sudah ada. Kemiringan lereng, kemudian jarak jalan 1 ke 0,6, kemudian curah hujan 0,4 0,2, jarak sungai besar di sini sudah muncul teman-teman 0,2 0,61. Kemudian untuk proses selanjutnya yaitu kita membuat union. Di sini teman-teman ke menu analisis, kemudian tools, lalu ketik di sini union. Di sini teman-teman memasukkan parameter-parameter yang telah teman-teman masukkan, yang ingin dihitung totalnya. Di sini bisa kita masukkan ini, kemudian jenis tanah, hujan, jarak jalan. Di sini ada 5. Jarak kecil ini dihitung sebagai satu kesatuan ya teman-teman. Kemudian di run. Baik, sudah muncul di sini. Kemudian jika sudah muncul di sini kemiringan lereng ini yang baru kita bikin tadi, kita add field. Untuk di sini mungkin bug dari ArcGIS Pro-nya, saya tidak bisa menambahkan add field. Jika teman-teman menemukan masalah seperti ini, kita bisa save project yang telah teman-teman kerjakan, kemudian mengclose aplikasi ArcGIS tersebut. Jangan lupa di sini teman-teman tekan save all edits. Mungkin bisa kalian komen di bawah cara mengatasinya tanpa harus menutup aplikasi. Bisa kita lihat sudah bisa di add field lagi teman-teman. Di sini untuk add field kita menambahkan yang pertama itu adalah hasil akhir atau total akhir, terserah teman-teman mau menambahkan apa. Di sini saya menambahkannya hasil akhir, Kemudian jangan lupa data type-nya menjadi double. Lupa saya katakan untuk membuat skor tanah, buat total dan lain-lain, data type-nya harus double ya teman-teman. Kemudian add field lagi, kita bisa tambahkan di sini klasifikasi. Kemudian kita berikan di sini untuk klasifikasi kita berikan teks, karena kita akan menuliskan ini klasifikasinya, yaitu huruf sangat sesuai original, tidak sesuai. Jadi kita bisa merubah data type-nya menjadi teks, bukan double lagi.
Kemudian jika sudah, kita X ini atau bisa di save di sini. Kita save. Di sini bisa kita lihat ya. Tadi kita menambahkan field nilai akhir dan klasifikasi, di mana nilai akhir ini kita hitung dari, bisa kita lihat di sini, calculate field. Kita menghitung mulai dari total keseluruhan parameter yang telah kita hitung. Jadi bisa dilihat sini total pertama. Sini kita memilih ini, kemudian ini, lalu ini, maka hasilnya akan seperti ini. Ingat teman-teman, kali ini untuk nilai akhir ini kita tidak mengkali namun menambah di sini. Lalu kita klik apply, kemudian akan muncul nilai akhirnya masing-masing seperti ini. Nah, untuk klasifikasi kita membuat interval seperti ini. Kemudian klasifikasinya kita sesuaikan, yaitu 0,02, dimana sebagai nilai akhir terkecil yang bisa kita dapatkan. Kemudian 4 itu adalah nilai tertinggi yang bisa kita dapatkan. Kemudian untuk saya di sini mungkin melakukan klasifikasi dengan cara manual, dimana saya menambahkan klasifikasinya secara manual melihat dengan data interval di samping ini. Bisa kita sesuaikan. Untuk 1 dia sama dengan tidak sesuai, kemudian 0,2 tidak sesuai, dan seterusnya sampai ini sesuai marginal. Kemudian teman-teman, jika telah muncul klasifikasinya, kita ke simbologi. Kita buat di sini unique values, karena pertamanya ini akan single symbol teman-teman. Kita memilih unique value, kemudian fieldnya kita pilih klasifikasi agar muncul klasifikasi tersebut. Kemudian color scheme-nya teman-teman bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah muncul di sini klasifikasinya, bisa kalian tambahkan. Kemudian untuk simbologinya bisa ditambahkan klasifikasi. Oke, sudah sesuai. Kemudian untuk tahap selanjutnya teman-teman, kita ke menu analisis, kemudian tools, lalu cari di sini clip. Kemudian input fitur or dataset, kita pilih kemilangan lereng union ini. Ini tadi ya, lereng union. Kita klik sesuai dengan wilayah administrasi yang telah teman-teman pilih. Sini Palu Selatan, kemudian kita run. Oke, sudah muncul di sini teman-teman. Kita bisa matikan saja untuk unionnya. Baik, di sini sudah jadi untuk peta kesesuaian lahannya tersebut. Kemudian untuk proses selanjutnya kita bisa melakukan layouting. Akan saya percepat videonya untuk mengefisiensikan waktu.